Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Langsung saja ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Muhammadiyah sebagai Gerakan Pendidikan. Sebelum kita mulai membacakan hasil diskusi kami, sebelum kami mulai membacakan presentasi kami, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya dulu dan memperkenalkan anggota kelompok saya. Nah, sebelumnya di sini ada saya, Rizky Hurotayun, dan ada Mbak Anin Dita. Mbak Anin bisa bilang hadir, Mbak. Hadir. Ada Mbak Jihan Nada. Hadir. Selanjutnya ada Mbak Dian Francisca. Hadir, Mbak. Langsung saja. Kita mulai. Faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Pembaharuan yang dimaksud meliputi dua segi, yaitu segi cita-cita yang membentuk manusia muslim yang berakhlakul karimah, alim, luas pandangan dan paham terhadap masalah keduniaan, cakap serta bersedia berjuang untuk kemajuan agama Islam. Sedangkan dari segi teknik adalah lebih banyak berhubungan dengan cara-cara penyelenggaraan pendidikan modern, terutama sistem model pembelajaran yang diterapkan selama pelaksanaan pendidikan. Muhammadiyah dikenal gerakan Islam yang mempelopori pendidikan Islam modern. Pada era penjajahan Belanda, pendidikan Islam telah tersebar luas dalam wujud pondok pesantren, di mana Islam diajarkan musolah, langgar, masjid. Sistem yang digunakan seperti sistem sorogan, bandongan, dan wetonan. Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta para tokoh lainnya bertekad untuk memperbarui pendidikan umat Islam. Mengingat pada saat itu banyak orang yang melenceng dari ajaran Islam. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Bisa dibaca Mbak Jihan Nada. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sangat menanamkan hasanah pengetahuan melalui jalur pendidikan. Maka sudah dipastikan Muhammadiyah selalu memasukkan pelajaran AIK di setiap lembaga pendidikan Muhammadiyah. Hal tersebut dikarenakan sejalan dengan cita-cita Muhammadiyah, yaitu agar setiap individu senantiasa sadar bahwa ia diciptakan oleh Allah semata-mata untuk berbakti kepadanya. Dan Muhammadiyah percaya agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Selanjutnya bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Bisa dilanjutkan Mbak Anin. Mbak Anin. Bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Beberapa tipe pendidikan Muhammadiyah. 1. Tipe Muslimin Yogyakarta atau pondok pesantren. Yang kedua, tipe Madrasah Depak
yaitu ibtidaiyah, tasnawiyah, dan aliyah. Yang ketiga tasanawiyah. Yang ketiga tipe sekolah Dignas yang terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK serta Universitas SD Politeknik Akademik. Yang terakhir adalah madrasah diniyah dan lain-lain. Muhammadiyah sangat ingin mencetak anak-anak yang baik, beberapa diantaranya seperti: 1. Memiliki jiwa tauhid yang murni. Yang B. Beribadah hanya kepada Allah. C. Berbakti kepada orang tua serta bersikap baik terhadap kerabat. Yang D. Memiliki akhlak yang mulia. Yang E. Berpengetahuan luas serta memiliki kecakapan. Dan yang terakhir adalah berguna bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Selanjutnya bisa dibaca Mbak Dian Francisca. Pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Pemikiran atau ide-ide Kiai Haji Ahmad Dahlan tertuang dalam gerakan Muhammadiyah yang ia dirikan pada tanggal 18 November 1912. Organisasi ini mempunyai karakter sebagai gerakan sosial keagamaan. Titik tekan perjuangan mula-mula adalah pemurnian ajaran Islam dan di bidang pendidikan. Muhammadiyah mempunyai pengaruh yang berakar dalam upaya pemberantasan bid'ah, khurafat, dan takhayul. Ide pembaruannya menyentuh akidah dan syariat. Lanjut, Mbak. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Memang Muhammadiyah sejak tahun 1912 telah menggarap dunia pendidikan. Namun perumusan mengenai tujuan pendidikan yang spesifik baru disusun pada 1936. Dahlan merasa tidak puas dengan sistem dan praktik pendidikan yang ada di Indonesia saat itu. Dibuktikan dengan pandangannya mengenai tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan manusia yang baik budi, luas pandangan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Karena itu, Dahlan merentaskan beberapa pandangannya mengenai pendidikan dalam bentuk pendidikan model Muhammadiyah, khususnya antara lain pendidikan integralistik. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tipe man of action, sehingga sudah pada tempatnya apabila mewariskan cukup banyak amal usaha, bukan tulisan. Oleh sebab itu, untuk menelusuri bagaimana orientasi filosofi pendidikan beliau, mesti lebih banyak merujuk pada bagaimana beliau membangun sistem pendidikan. Sedikitnya ada 3 kalimat kunci yang menggambarkan tingginya minat beliau dalam pencerahan akal, yaitu A. Pengetahuan tertinggi adalah pengetahuan tentang kesatuan hidup yang dapat dicapai dengan sikap kritis dan terbuka dengan mempergunakan akal sehat dan istiqomah terhadap kebenaran akal dengan didasari hati yang suci. B. Akal adalah kebutuhan dasar hidup manusia. C. Ilmu mantik atau logika adalah pendidikan tertinggi bagi akal manusia yang hanya akan dicapai jika manusia menyerah kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dilanjutkan Mbak Jihan. Tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. 1. Masalah kualitas pendidikan. Perkembangan amal usaha Muhammadiyah, khususnya dalam bidang pendidikan yang sangat pesat secara kuantitatif, belum diimbangi peningkatan kualitas yang sepadan, sehingga sampai batas tertentu kurang memiliki daya saing yang tinggi, serta kurang memberi sumbangan yang lebih luas dan inovatif bagi pengembangan kemajuan umat dan bangsa.
bahwa amal usaha Muhammadiyah dalam hal kualitas mengalami dua masalah sekaligus, yaitu satu, terlambatnya pertumbuhan kualitas dibandingkan dengan penambahan jumlah yang spektakuler, sehingga dalam beberapa hal kalah bersaing dengan pihak lain. Yang kedua, tidak meratanya pengembangan mutu lembaga pendidikan. Revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah selalu merespon perkembangan zaman. Kesadaran akan keringnya Islamic value ilmu dalam pendidikan menjadi sorotan Muhammadiyah. Banyaknya amal usaha dalam bidang pendidikan menuntut pembaharuan pendidikan Muhammadiyah yang lebih objektif, dalam arti mampu menyatu dalam kehidupan sosial masyarakat. Konsep pendidikan Muhammadiyah yang integratif, interkonektif, mengajarkan keilmuan agama, dan umum sekaligus menjadi ciri khas pendidikan Muhammadiyah. Dalam kurikulum Ismuba, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah DIY Pendidikan Muhammadiyah memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Sebagai sarana pendidikan dan pencerdasan, 2. Pelayanan masyarakat, 3. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan 4. Lahan kaderisasi. Visi dan misi pendidikan Muhammadiyah harus diinternalisasikan paradigma itu membentuk kerangka berpikir dan kesadaran kritis bahwa lembaga pendidikan Muhammadiyah tidak hanya murni pendidikan dan pelayanan, tetapi ada aspek penting lain yaitu misi perkaderan dan dakwah yang menjadi kewajiban masing-masing pendidik di Muhammadiyah untuk melaksanakan misi tersebut. Misi pendidikan Muhammadiyah tersebut sekaligus menjadi solusi dan respon tentang keringnya ruh keagamaan dalam pendidikan. Muhammadiyah memiliki ciri khas yaitu pendidikan al-Islam dan kemuhammadiyaan. Dua hal itu menjadi ciri khas sekaligus solusi dalam mengisi kekeringan ruh spiritual dalam pendidikan, baik pada pendidikan dasar dan menengah maupun pada pendidikan tinggi di Muhammadiyah. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih semua atas kerjasamanya. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.